diriku hilang. Pernah gak sih kamu merasa kehilangan dirimu sendiri? Kamunya sih gak hilang secara fisik, tapi rasanya kamu seperti sedang berhadapan dengan orang yang asing, tidak seperti dirimu yang kamu kenal selama ini. Kalau pernah, gimana sih rasanya? Dan bagaimana kejadiannya saat itu? For me, personally, kehilangan diri sendiri itu rasanya aneh banget. Hal ini biasanya terjadi kalau sedang berada di titik terendah dalam hidup, sehingga emosi jadi sulit terkendali. Don't believe, ya semua orang pasti pernah merasakannya, bukan? Namanya juga hidup di dunia. Kita bagaikan sedang berada di ruang kelas raksasa, tempat kita diuji dan membuktikan keimanan. Jangankan kesedihan, kebahagiaan pun sejatinya adalah ujian, bukan? Nah, ujian atau masalah, bahkan tantangan atau yang lainnya, you name it, itu datangnya bisa dari mana saja. Ada yang diri sendirinya, kerikil datang dari keluarga. Ada yang rumah tangganya harmonis, hal-hal yang menyebalkan ternyata datang dari mertua atau iparnya. Ada pula yang punya banyak pencapaian, tapi ternyata bermasalah ekonominya. Ada yang pekerjaannya oke, ujiannya dari pasangan hidup dengan segala ini dan itunya. Kalau bisa sih, rasanya enggak pengen pilih yang manapun. But, tidak bisa dipungkiri, keimanan dan mentalitas kita tidak selalu prima dan optimal setiap kali berhadapan dengan ujian. Tak jarang kita lunglai, lemah, hingga tak sadar membuat respon-respon yang bukan saja tidak masuk akal, tapi juga membuat kita merasa kehilangan diri sendiri. Situasi seperti ini tak jarang memunculkan berbagai kekesalan dan pertanyaan dari dalam diri. Kok gitu ya? Nah, cara berpikir aku saat ini kok enggak banget ya? Harusnya kan tadi aku enggak begini dan begitu. Kok bisa sih aku jadi begini dan begitu? Kemana aku yang dulu dan seterusnya? Di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, sangat mungkin bagi kita untuk mempersepsikan fakta dengan cara yang salah, membuat kesimpulan-kesimpulan yang prematur atas segala sesuatu, dan mengedepankan emosi sehingga wajar kiranya jika itu terjadi. Jadi kita merasa tak kenal dengan diri sendiri karena biasanya tidak begitu. Ya, biasanya semangat, jadi mager parah. Yang biasanya tenang, jadi kerasa gerusuk. Yang biasanya sabar, jadi nangis mulu. Yang biasanya ceria, jadi malas bicara. Lalu harus bagaimana? Nah, pertama, coba deh kita tutup mata dan bernafaslah dalam-dalam. Rasakan dirimu dan setiap udara yang terhembuskan. Kamu masih diberi kesempatan hidup. Maka, apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Kedua, tetaplah mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berdoa, makan, minum, mandi, dan tidur. Semalas-malasnya, selemah-lemahnya, tetaplah lakukan semua itu. Ketiga, alirkan perasaan dan regulasi emosi dengan tepat. Kalau mau nangis, nangislah sampai lega. Kalau mau teriak, teriaklah dengan aman tanpa mengganggu orang lain dan tanpa membuat keributan. Kalau menulis, menulislah dengan tangan. Keempat, speak up. Cerita deh sama orang-orang terdekat yang kamu percayai kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. Yang kelima, buat batas waktu. Sedih, galau, marah, kecewa, atau bentuk-bentuk perasaan lainnya itu ya wajar dirasakan, tapi tetapkan sampai kapan. Jangan terlalu lama dan jangan membuang-buang waktu. Semoga kita tetap semangat dan iman kita teguh, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita dari apapun yang kita harapkan. Tuhan memberkati.